Baik, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara sedikit teori ya tentang nanti digunakannya teknologi performance capture ya. Jadi performance capture ini dimulai secara garis besarnya ya untuk sejarah ya, kita bisa melihat kembali di tahun-tahun sebelumnya ya. Misalnya pada saat dirilisnya The Wizard of Oz ya tahun 1939 ya. Jadi filmnya itu sangat heboh ya. Jadi ada visual efeknya ya. Film yang sebelumnya tadinya kan hitam putih, black and white ya, kemudian ada warna ya, ada efek ya, dan ada ini orang yang berbicara atau ucapan. Nah, warna dan suara ini adalah perubahan besar pertama ya dalam sejarah perkembangan teknologi di perfilman ya. Nanti akhirnya pada film yang mengacu pada 3 dimensi ya, pemanfaatan 3 dimensi. Jadi yang sebelumnya bergantung pada acting para artisnya ya. Jadi film-film yang Anda bisa lihat ya, film-film bisu terdahulu itu ya, dikatakan film bisu ya karena hanya menangkap gambar ya, gambar saja masih banyak lag-nya atau frame per second-nya mungkin tidak nyaman ya di mata. Nah, ini para desainer ini kemudian merevolusi ya teknologi di perfilman dengan warna. Nah, ya sejak saat itu pula ya, jadi film-film itu tidak berhenti di situ ya, semakin dituntut kehadiran teknologi untuk bisa semakin memperkaya nuansa hiburan itu mendekati kenyataan ya gitu. Ya kalau sebelumnya bisu berwarna ya, kemudian ada efek ya. Nah, nanti dalam film-film yang terutama ini film-film disaster ya, bencana, itu kan tidak mungkin menghasilkan gambar dengan menyuting pas adanya bencana, kan tidak mungkin ya, berarti harus ada efek ya. Misalnya kalau film Hollywood ya, yang sering kali ya objek yang diambil itu adalah kota New York ya. Kota New York itu kan sering hancur, misalnya gempa ya, kemudian apalagi yang sekarang ini diangkat lagi itu adalah twister ya, atau angin puting beliung ya kalau di bahasa Indonesia kan ya. Nah, itu kan tidak mungkin dihasilkan dari dunia nyata yang kemudian direkam, kan tidak mungkin. Nah, pada perkembangannya itu dituntutlah sebuah teknologi komputer untuk mensimulasikan skenario bencana tersebut ya, ini dalam tanda kutip. Nah, kemudian di perkembangan selanjutnya ya, tadinya membuat berwarna, nah kemudian para pembuat film kan bergantung pada artis. Nah, sekarang dengan adanya komputer itu ada namanya animasi ya, animasi. Kalau sebelum ada animasi itu memanfaatkan manekin boneka ya. Nah, sejarahnya kita lanjutkan kembali ya, membahas ya perkembangan tuntutan teknologi nanti ke dalam akhirnya dimanfaatkan dalam teknologi 3 dimensi ya. Jadi boneka ya, kalau kita lihat Clash of Titan tahun 81, kemudian Yoda ya, The Empire Strikes Back itu tahun 80. Nah, ini pasti, nah kalau ini saya nonton versi aslinya ya. Nah, kalau Anda nanti silahkan bisa melihat ya. Nanti beda dengan Yoda yang versi modern ya, atau versi tahun 2010-an ke atas tuh. Nah, ini sebelumnya itu menggunakan boneka manekin. Nah, sekarang
sudah mulai kita fokus ke bahasan yang 3D nya ya. Jadi di animasi ya, untuk menggantikan manekin boneka ya, ada teknologi motion capture ya. Jadi motion capture kalau bahasa Indonesia itu ya penangkapan gerak. Jadi karakter virtual ya itu diciptakannya menggunakan modeling 3D ya. Karakter virtualnya salah satu pembuat ya atau softwarenya ya itu animasi dengan 3 dimensi 3ds Max ya. Nanti banyak software-softwarenya ya. Nah, yang penting kita sudah sekarang menginjak pada pembuatan karakter virtual dengan teknologi 3D ya, 3D komputer. Nah, jadi kita seringkali melihat misalnya ada alien, robot, monster ya. Nah, ini sering muncul di film-film, terutama ya ini setelah penggunaan motion capture ya. Karena sebelumnya kalau penggunaan boneka itu diganti dengan model ya, untuk menggerakkannya pun sulit ya. Jadi kalau ada model dengan software 3D ya diiringi dengan teknologi motion capture ya. Nah, sekarang artisnya kalau tadinya berperan penuh pada acting, sekarang menjadi referensi ya. Jadi referensi misalnya gerakannya, terus ini masih bisa ditangkap ya. Nanti ada teknologi lanjutannya yang lebih canggih ya, ada penangkapan ekspresi wajah ya nih, kemudian semuanya nanti direkam ya, kemudian nanti dijadikan referensi untuk menggerakkan boneka virtual. Boneka virtualnya ini dibuat dengan software 3D ya. Nah, nanti nama teknologinya sudah berubah lagi atau menjadi yang lebih canggih, yaitu performance capture. Jadi dari motion capture ke performance capture. Nah, jadi sama seperti awal penggunaan teknologi dalam perfilman, yaitu The Wizard of Oz ya. Jadi Hollywood ini menggunakan teknologi di beberapa film-film yang hit ya. Nah, diantaranya ini Avatar ya. Ini filmnya James Cameron, ini terkenal dengan film-film efek yang luar biasa nih James Cameron. Nah, pengambilan gambar itu nanti sebetulnya teknologi itu ya juga membawa dampak ya, yang menyebabkan effort lebih banyak ya. Jadi ada teknologi tadi motion capture, yaitu menangkap gerakan tubuh ya, yang disebut kalau di bahasa Indonesia ini kan penangkapan gerak ini ya. Nah, atau motion capture ya, kalau tadi di judulnya itu kan motion capture. Nah, jadi keinginan untuk mendekati kenyataan ya dari efek yang diciptakan ya, tidak hanya menangkap gerak tetapi inginnya juga menangkap ekspresi wajah. Nah, tetapi kalau dengan teknologi ini tadi motion capture ya, dengan teknologi motion capture kita tidak bisa sebebas ya sebagaimana sekarang ya. Pada masa itu dilakukan dengan 2 tahap ya. Jadi yang tubuh ya ditangkap ya dengan alat ya, nanti saya perlihatkan referensi gambarnya, ilustrasinya. Nah, kemudian untuk menangkap ini ekspresi wajahnya ya, menangkap ekspresi wajahnya itu dilakukan dengan ya cara menggunakan kamera foto ya, difoto di berbagai sudut ya. Nanti kita lihat gambar ilustrasinya agar lebih jelas. Nah, jadi ini masalahnya karena benda yang digerakkan adalah model 3 dimensi. Untuk gerakannya bisa digunakan menangkap gerak, tetapi ekspresi wajah ini belum bebas ya, digunakan kamera multi kamera ya untuk menangkap ekspresi wajah.
Nah, implementasi multi kamera tadi bagaimana ya, dengan cara ini ya, menempelkan banyak ini lusinan, ini kata konotasi atau untuk menunjukkan ya bahwa itu banyak sekali kamera yang ditempel ke sebuah alat ya untuk merekam ya wajah ya tadi ya. Jadi nanti aktornya menggunakan pakaian hitam, serba hitam ya. Kemudian nanti untuk menangkap geraknya digunakan LED ya. LED itu nanti ditempel di badannya ya, jadi itu untuk menangkap geraknya. Nah, sedangkan untuk menangkap ekspresi wajah, nah digunakanlah sebuah teknologi yang membutuhkan banyak sekali ya kamera. Kalau ini banyak sekali penanda di tubuh untuk geraknya. Nah, untuk wajah ya banyak sekali kamera untuk menangkap wajah. Ya, pada perkembangan teknologi yang mengiringi perfilman itu ya, aktor itu tidak hanya berakting di set ya atau di bagian luar ruangan ya, tetapi di dalam ruangan itu, tetapi ruangan yang memang digunakan untuk merekam tadi ya, bukan performance capture tetapi motion capture ya. Nah jadi acting ya, misalnya si makhluk Gollum ini dalam Lord of the Ring ini ya, kalau Anda masih ingat filmnya itu ya. Jadi ini ya digunakan kamera untuk menangkap gerakan wajah dan pakaian hitam dengan penanda LED ya. Nah, kita lihat gambar untuk ilustrasi lebih jelasnya ya, seperti ini kan Gollumnya ini ya, makhluk Gollumnya. Nah, ini Andy Serkis ini aktornya ya, yang mengisi suara ya, sekaligus yang acting nanti menjadi referensi dari gerakan si model 3 dimensinya. Nah, kalau ini masih pakaiannya putih ya, nah ini masih menggunakan teknologi yang lebih lama lagi nih ya. Itu pakaian putih nanti kan diedit secara digital kalau sebelum menggunakan teknologi yang motion capture. Nah, ini yang motion capture nanti sudah menggunakan LED dengan pakaian berwarna hitam seperti ini. Nah, ini jadi kalau ini film berbeda ya, kalau yang tadi menggunakan Lord of the Ring referensinya, yang ini beda lagi, ini film yang menggunakan referensi dari aktor ternama Tom Hanks ya ini. Ya, jadi motion capture itu memang perubahan yang besar ya dalam sebuah teknologi perfilman ya. Tetapi kita memerlukan ya alat tadi ya, berupa pakaian dengan bahan yang dilengkapi LED ya. Nah, tetapi tidak bisa menangkap 100% lah ya dari aktingnya sang aktor ya. Ya, kalau teknologi pertama itu masih 20% lah ya yang bisa dijadikan referensi ya. Nah, kemudian untuk berikutnya ya, di bagian wajah ya. Nah, wajah ini tidak bisa kita menangkap ekspresinya ya, yang hanya tadi ya ditangkap dengan gambar yang diedit secara digital ya tadi. Nah, untuk menangkap ekspresi wajah ini mulai dikembangkan tadi ya di film produksinya yang bisa Anda lihat itu di Spider-Man 2 ya. Jadi beda Spider-Man pertama ya dengan Spider-Man kedua, ini teknologinya juga berbeda karena semakin kompleks musuhnya ya. Kalau yang kedua ini ada
musuh yang harus ada tangan tentakelnya begitu ya, Dokter Octopus ya. Nah ini jadi teknologi tuntutannya semakin besar ya, jadi bagaimana mengakomodir agar tantangan-tantangan itu bisa hadir ya di sinema ya. Jadi ada seorang ilmuwan nih ya, akan menggunakan light stage tadi ya. Kalau tadi ada lusinan lampu di tubuhnya berwarna hitam untuk bisa ditangkap gerakannya, yaitu motion capture. Nah sedangkan light stage-nya ini ya untuk menangkap wajah aktor ya, menangkap wajah sang aktor ya. Jadi sang aktor ini tidak berakting wajahnya ya, jadi yang penting ada rekamannya di foto ya, sebuahnya ini ya. Ini ada 2000 gambar nih untuk bisa merekam wajah dari sang aktor ini ya. Nah seperti ini kan Dokter Octopus nih. Karena kalau nanti beradegan Dokter Octopusnya itu sebagai tadi ya octopus ya, ada tentakelnya karakternya. Nah itu sulit ya kalau diperankan oleh aktornya langsung ya. Jadi perlu menangkap gerakan dan wajahnya. Nah wajahnya itu dengan cara teknologi light stage dengan mengambil 2000 gambar. Jadi semua dari sudut mana saja ini difoto untuk menghasilkan ya citra dari seorang aktor tersebut. Ya secara detailnya ya kita tetap masih pada di light stage tadi ya, yaitu sang aktor di sebuah kerangka ya, dipasangi kamera dan cahaya yang menerangi wajahnya ya. Nah kalau yang light stage 2 itu lampunya ada 30 lampunya strobo dipasang pada nah ini ya lengan yang dapat berputar cepat di sekitar aktor. Jadi kalau tadi pakai semacam kerangkeng gitu, nah yang ini pakai lengan ya seperti ekskavator itu ya. Nah ada lengannya yang bergerak, jadi tidak harus berbentuk kurungan ya. Ini sudah light stage 2L. Ini memungkinkan ya wajah aktor itu bisa ditangkap secara bebas ya, dan penangkapannya ini lebih cepat ya, karena kan untuk menggerakkan lengan ya mekanis itu lebih sedikit ya effortnya daripada menggerakkan kerangkengnya tadi ya. Karena kalau Anda tonton di Dokter Octopus ya, tidak perlu menangkap gerakan sang aktor ya, karena yang bergerak kan lengan-lengan tentakelnya ya. Nah itu digunakan animasi komputer full ya, jadi aktornya tidak ditangkap gerakannya. Yang diperlukan itu animasi perubahan mimik wajah aktornya, yaitu dengan light stage 2. Nah sekarang kita sampai di performance capture ya. Ini bahasa Indonesianya itu penangkapan kinerja. Nah tadi kita lihat Tom Hanks tadi ya, Polar Express ya tahun 2004 ya. Kita dapati wajah si masinis ini sudah bisa dikenali ya sebagai Tom Hanks ya. Kalau sebelumnya itu kita tidak bisa kenal ya wajahnya ya, karena ya mungkin ya karakternya ya, karena karakternya itu makhluk monster gitu ya. Tetapi sekarang teknologi sekarang ya dimulai 2004 ini, walaupun misalnya teknologi performance capture ini menangkap aktor yang kemudian aktornya itu animasi 3D-nya itu misalnya hewan naga misalnya ya. Nah itu tetap kita masih bisa kenali intisari wajahnya itu aktor siapa gitu ya. Nah ini karena teknologi sekarang yang disebut performance capture ya. Jadi performance capture ini ada 80 penanda ya. Itu kalau tadi lusinan ya,
Nah, sekarang ini 80. Nah, ini di tubuh dan 152 di wajah. Ya, jadi 8 kamera ya untuk bisa menangkap tubuh, gerak tubuh dan wajah. Ya. Jadi si Tom Hanks ini ya ditangkap gerakan-gerakannya ya, kemudian ditempel ya ke model yang di-create di software 3D. Ya, jadi pada Polar Express itu masih menggunakan teknologi motion capture ya. Motion capture, jadi tidak bisa menangkap gerakan mata ya, untuk Polar Express Tom Hanks tadi. Ya, walaupun kita bisa mengenali karakternya, tetapi tidak bisa teknologinya itu untuk menangkap gerakan mata. Nah, nanti ada perkembangannya lebih lanjut. Film Beowulf nih juga memanfaatkan teknologi 3D ya, animasi 3D ya. Nah, jadi untuk memecahkan ya masalah bagaimana kok matanya ini susah sekali ya untuk bisa ditarget ke model 3D-nya. Nah, itu menggunakan elektroda ya, elektroda ditempel ke wajah. Nah, jadi nanti otot-otot wajah itu kalau bergerak bisa dikenali oleh perekam gerak, itu namanya performance capture-nya itu. Ini juga masih performance capture versi 1 ya, bisa dikatakan gitu ya. Nah, ini jadi pergerakan mata bisa ditangkap ya. Jadi ada di film itu ada 20 aktor ya, kemudian direkam oleh 300 kamera. Kalau satu-satu nanti antri ya. Nah, ini berkaitan dengan banyaknya aktor yang berperan dalam film. Nah, sedangkan di Avatar itu sekali lagi ini James Cameron nih pionirnya untuk pemanfaatan 3D ya, pemanfaatan 3D, teknologi 3D di film ya. Jadi ini ada alien namanya Na'vi ya, nanti gambar ilustrasinya ada. Nah, ini filmnya sangat booming nih, box office ya. Nah, ini terus Na'vi ini tinggal di Pandora. Nah, Pandora itu kan nanti juga lingkungan simulasi komputer ya, bukan tempat yang sesungguhnya ya. Apalagi itu tata suryanya udah Alpha Centauri ya, bukan Bima Sakti kita lagi. Ini udah beda. Ini cerita fiksi ya, fiksi ya, fiksi ilmiah lah ya. Di karakternya yang mari kita fokus bahasnya itu ya, sudah menggunakan teknologi performance capture nih ya. Jadi dapat secara streaming ya. Jadi kalau tadi kan ditangkap ya dengan direkam ya, terus baru dikerjakan terpisah ya, aktornya sudah selesai berhenti atau istirahat, mungkin sudah pulang atau bagaimana. Nah, kalau yang Avatar ini sudah bisa streaming ya, jadi pada saat dia direkam bergerak dan berekspresi ya toh, kan tidak hanya acting itu, tidak hanya tubuh tapi wajah ya berekspresi. Nah, itu ditampilkan langsung di layar, jadi bisa di-cut gitu ya, terus ulangi acting lagi. Nah, bisa sama seperti pengambilan film pada umumnya itu ya. Jadi bisa sambil streaming melihat rekamannya sambil melihat aktornya acting secara bersamaan. Nah, di teknologi yang terbaru ini ya, si aktor ini Na'vi ya, Na'vi ya, nama samaran di filmnya atau nama peran di filmnya itu ya. Ini berpakaian lengkap ya di sebuah tempat gudang lah ya, ini katakanlah gitu. Jadi tidak ada benda reflektif ya. Kalau tadi masih menggunakan LED dioda kan, lampunya kan bisa ditangkap oleh alat perekam. Nah, sekarang alat rekamnya itu sudah tidak memerlukan lampu ya, lampu kan reflektif yang memantulkan cahaya, tidak, tapi sudah menggunakan benda yang ya, tidak reflektif ya, jadi tidak ada gangguan ya. Kalau tadi misalnya pakai pakaian yang ada lampunya, nah nanti kalau lampunya padam atau misalnya ada kesalahan kelistrikan kan bisa membahayakan ya. Nah, kalau ini gangguannya itu ya diminimalisir ya, tidak ada benda reflektif sama sekali.
ya. Nah, ini dinamakan teknologi penangkapan kinerja atau nama tadi yang performance capture ini ya, performance capture. Ya, jadi tidak ada benda reflektif ya. Nah, ini nama performance capture ini dari Stephen Rosenbaum ya. Ini pencetus teknologinya, itu metode untuk penangkapan gerak dan penangkapan mimik wajah aktor. Ya, jadi untuk aktor diabadikan dengan kamera video kecil. Nah, ini seukuran lipstick yang ini di leher. Nah, sehingga kamera lipstick ini dalam tanda petik ya, karena kameranya kecil ya, untuk menangkap ini gerakan bibir ya misalnya atau wajah. Nah, ini misalnya aktor di catnya, kalau tadi kan pakai lampu, nah kalau yang ini pakai penanda cat ya di wajahnya ya. Jadi ekspresi aktor bisa direkam ya. Kalau sebelumnya kan pakai manik-manik itu yang ada titik-titiknya ya, ini ada manik-maniknya, ini titik-titik ya. Nah, yang sekarang nanti kita lihat gambarnya ya, ya tidak memerlukan lagi manik-manik ya, tidak memerlukan manik-manik ya, tetapi penangkapannya bisa lebih detail. Ini penangkapan ekspresi ya, mimik wajah sang aktor. Jadi gerakan tubuh ya bisa direkam dengan detail ya, tanpa lampu ya LED yang reflektif. Dan untuk wajah ekspresi ditangkap dengan cara menggambar ya, menggambar dengan kamera lipstick. Jadi kameranya itu pas persis di wajahnya gitu ya, jadi pas di wajahnya persis untuk merekam mimik-mimik tertentu yang identik ya dengan aktor. Nanti makanya di hasilnya itu ada kemiripan dengan sang aktornya ya. Ya, baik, ini ilustrasinya seperti ini ya. Tadi kamera lipsticknya ini, nah ini mountingnya, kameranya di depannya persis ya, dan tidak ada titik-titiknya ya. Nah, ini sudah bisa menangkap ya, mungkin dilukis sedikit ya di wajah-wajahnya. Nah, jadi ada 197 kamera ya menangkap ya. Dan ini Anda lihat tidak ada lampu LED-nya pakaiannya ya, sudah pakai yang non reflektif. Nah, kalau pakai manik-manik itu ya sama seperti make up ya, riasan. Jadi tanpa rias itu karakter atau aktornya itu bebas berakting ya. Ya, ini sambil direkam sambil bisa melihat previewnya. Tentu saja previewnya itu tidak di render halus ya. Kalau render halus tidak kuat nih, komputer sekarang belum ya. Ini kalau previewnya ya seperti ini. Nanti render hasil akhirnya ya beda. Ini untuk melihat previewnya. Tadi streaming ya, aktor berakting direkam sambil diinspeksi, sambil diawasi oleh produsernya atau sutradaranya ya. Ini seperti itu gambarannya ya. Jadi ya betul-betul sama seperti produksi film pada umumnya ya, tidak rekaman dulu lalu diedit ya. Ini aktornya acting direkam, cuman tampilannya nanti 3D ya. Nah, ini lipstick kamera, karena ini di depan bibir ya, yang untuk menangkap ini ekspresi wajah. Nah, itu tadi tidak usah pakai manik-manik ya, ditandai saja tadi toh. Nah, ini berapa tanda, 50-an ya, tadi 57 atau berapa itu ya. Nah, ini bisa jadi mimiknya kelihatan, acting dari mimiknya. Ini kalau Anda perhatikan kan ini mirip dengan aktornya ya. Kalau sudah kenal, terbiasa oleh familiar dengan wajahnya, oh ini aktornya ini ya misalnya. Ya, mungkin tadi nav-nya tidak kelihatan ya, ini kamera lipsticknya di sini ya, dan ini penandanya ya. Kemudian nah, ini hasil render akhirnya ini ya, hasil render akhir dari produksi filmnya ya. Jadi
ini bisa, ini kan sedih nih, wajahnya sedih ya, ditangkap, di render ya hasilnya sedih ya. Jadi tidak perlu menganimasikan di komputer, sudah merekam dari aktornya ya. Enaknya seperti itu ya teknologi sekarang. Selain merekam gerak, kalau rekam gerak kemarin juga sudah saya demonstrasikan ya, jadi filenya itu bip ya, .bip. Nah kalau yang ini ya sesuai dengan perangkat mereka ya, ini kita tidak punya akses di perangkat mereka ini. Nah, jadi seperti itu, hasilnya langsung bisa diawasi ya. Nah, baik, secara penutup ya, jadi kita punya tantangan-tantangan ke depan dalam perfilman yang memanfaatkan teknologi animasi 3D itu semakin mudah ya, makin bisa menciptakan hal-hal yang menyerupai kenyataan ya. Nah, jadi di beberapa perkembangan selanjutnya ya, mungkin ya, kalau tadi kan mengawasinya tidak dalam resolusi tinggi ya, mungkin besok-besok ya di teknologi yang akan datang mungkin komputasinya itu kuat ya, bisa jadi merekam sambil melihat rendernya yang halus, mungkin begitu ya. Nah, tapi kalau teknologi sekarang masih belum bisa ya, teknologi untuk stream previewnya ya low polygon ya tadi, jadi hasil rendernya yang dinikmati diproduksi secara terpisah belakangan ya. Nah, teknologi ini juga memungkinkan untuk menghadirkan aktor-aktor yang sudah meninggal ya ke layar kaca. Nah, ini teknologi ini juga sudah kita nikmati ya dengan AI itu ya. Ya, jadi dengan teknologi pakai kamera HP ya atau kamera webcam yang resolusinya bagus ya. Nah, itu juga sudah bisa menganimasikan wajah kita ya, tetapi ya ingat saja ya porsinya ya, kalau ini kan untuk produksi sinema ya, tentu dengan perangkat yang sangat memadai ya, tentu jauh hasilnya lebih bisa mewakili aktornya ya. Tapi kalau kita menggunakan AI sederhana begitu ya, hanya gerakan-gerakan sederhana itu aja template ya, mungkin juga gerakannya tidak seluas dari teknologi performance capture ya. Ini nanti di perkembangan selanjutnya kita mengikuti ya perkembangan teknologi animasi 3D dalam perfilman ya. Semoga ini menambah pengetahuan kita semua. Ya, sedikit tambahan untuk praktikum ya. Kalau untuk hewan itu sebetulnya yang hewannya bukan template ya. Nah, seperti ini dari imajinasi ya, misalnya dinosaurus. Nah, itu untuk pembuatan bonesnya itu ya seperti ini ya, tinggal klik-klik begitu aja. Nah, ini kalau manusia kan gampang ya, ada template-nya skeleton. Nah, kalau yang ini hal-hal yang karakter yang imajiner ya, ya seperti ini kan, nanti ada monster ya misalnya, nanti kalau Anda membuat skenario seperti itu. Nah, ini seperti ini aja ya. Ya, bagaimana misalnya dengan mulutnya nih ya. Nah, mulutnya ya, nah ini lanjut saja, bonesnya itu dilanjut saja ya, ini bones dilanjut. Nah, dengan klik ya, melanjutkan dari apa yang sudah dibuat ya. Nah, ini selanjutnya dari bone masternya lah ya, bone utama ya. Nah, ini mulut ya. Kemudian misalnya kalau di situ mulut, kemudian di situ apa itu nama ya, misalnya ini apa moncongnya inilah ya. Nah, moncongnya juga pakai bone bebas juga ya, tinggal di ini klik bone sebelumnya ya, terus baru kita buat moncongnya ya. Jadi itu ada 3 itu. Nah, itu.
seperti itu ya. Kalau selanjutnya bagaimana dengan kakinya ya. Nah kalau kakinya ya berarti kita klik pas bun di kakinya itu ya. Nah kemudian kita lanjut, ini bebas ya, bebas. Nah seperti ini. Nah ini dari atas dulu, nanti di bawahnya baru kita sesuaikan. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Kalau kakinya 2 ya, keduanya ya dibuat bonesnya begitu, digambar bebas ya. Ya ini istilahnya menggambar bun ya, atau menempatkan atau membuat tulang dari imajiner dinosaurus ini ya, karena tidak ada rekaman ya yang menyerupai tulang dinosaurus ini ya. Berarti kalau nanti pakai teknologi performance capture ya, kita harus berpakaian seperti ini ya, seperti dinosaurus ya, baru direkam ya. Tadi pakai performance capture. Kalau di perfilman gampang ya, ini bisa kita ambil ya kesimpulan teknologi kita yang tadi kita bahas teoritis tadi ya, gampang ya membuat dinosaurus berjalan ya pakai performance capture ya. Kalau ini manual ya, kalau ini manual, ini dari videonya Pak Teguh ya, ini manual ya. Kalau manual ya kita tidak bisa sebebas dari merekam ya. Baik, saya rasa itu untuk pertemuan kali ini ya. Selamat berkarya dengan teknologi animasi 3 dimensi karakter.